Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya teman-teman semuanya, terima kasih masih stay di sharing kita hari ini. Masih tentang pembahasan ringkasan singkat tentang pedoman berumah tangga. Dan kita telah melewati beberapa sesi. Yang pertama mulai daripada ta'aruf, kemudian khitbah atau lamaran, kemudian akad nikah, kemudian hari pertama pada pernikahan, kemudian juga kita bahas setelah masalah makan, minum, selanjutnya tentang bagaimana menyikapi emosi suami, bagaimana menyikapi emosi istri, dan pada kesempatan kali ini bagaimana kita menyikapi tentang romantisme yang baik dalam Islam. Ya, untuk itu sebelumnya saya harapkan kepada teman-teman agar tetap berkonsentrasi karena mungkin materinya agak berat sedikit, insya Allah. Jadi mohon waktu luangnya untuk menyediakan aktivitas dulu sementara. Ya, jadi Islam itu agama yang sangat romantis, karena saat kita bersyahadat pun kita dituntut untuk mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah, karena menduakan Allah termasuk dosa besar dan itu adalah biasa disebut dengan syirik. Nah, maka agama yang dibangun di atas romantisme itu juga harus memiliki aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang romantisme. Jadi bukan cuma yang di atas aja yang romantis, tapi sebagai hamba juga kita dianjurkan untuk romantis, baik kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak maupun kepada teman-teman kita semuanya. Iya. Kalau kita bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya romantisme, ya saya sarankan kepada semuanya, kepada teman-teman semuanya, agar tidak belajar romantisme dari K-pop atau Korean Wave, dari opa-opa, ya uni-uni. Tidak belajar romantisme dari sana, tidak belajar romantisme dari Bollywood atau dari Hollywood atau dari FTV atau dari sinetron-sinetron atau sinema-sinema manapun. Tidak belajar standar romantisme dari sana, karena sesungguhnya Islam telah mengajarkan kita romantisme. Ya, kalau orang bilang dulu film yang yang paling populer itu kan dulu namanya yang meninggal, pasangannya siapa yang meninggal? Saya lupa ya. Putri Salju ya, kalau nggak salah. Saya lupa juga. Intinya saya nggak tahu kalau masalah begituan. Intinya dia hidup semati katanya. Tapi jauh sebelum itu ada dalam Islam namanya Laila Majnun, yang dimana Qais ini ada sebuah syairnya, Maratu ala jidari Laila jidari Laila. Jadi dia tuh Qais tanda cintanya kepada Laila. Dia tuh sampai mencium semua tembok-tembok yang ada di desanya Laila. Masya Allah. Tanda cintanya, tanda bucinnya Qais kepada Laila, karena mereka tidak direstui oleh orang tuanya, karena masing-masing dari mereka adalah orang tuanya kepala suku, dan sukunya itu tidak sepaham atau sering terjadi perang saudara. Makanya cinta mereka tidak direstui. Tapi mereka, Laila dan Qais ini saling mencintai. Namun Qais lebih cinta kepada Laila, saking bucinnya Qais kepada Laila, dia itu mencium tembok-temboknya yang ada di desanya Laila. Kata Qais, bukan karena cintaku kepada tembok-tembok ini aku menciumnya, tapi cintaku kepada orang yang berada di desa ini, yang pemilik tembok di desa ini. Masya Allah. Sampai-sampai Qais ini dalam kisahnya itu bersahabat dengan singa di padang pasir, karena ya biasa ada orang gila karena cinta ya. Kemudian
singa yang biasa mendampinginya tidak tahu bahwa Qais telah meninggal. Nanti dia sadar bahwa Qais telah meninggal ketika Qais sudah menjadi tulang. Nah seperti itu kurang lebih, Masya Allah. Dan jauh sebelum itu ada kisah romantisme Rasulullah SAW. Juga ada Ali bin Abi Thalib dan kisah-kisah Imam Abu Hanifah ketika menikahi istrinya, Masya Allah, luar biasa juga kisah Imam Abu Hanifah, teman-teman bisa cari. Dan banyak kisah-kisah ulama-ulama dan syekh-syekh sebelum Islam, Masya Allah. Ya, jadi salah satu romantisme dalam Islam yaitu ketika Rasulullah melihat istrinya sedang mencuci, yaitu Bunda Aisyah. Dalam riwayatnya dikatakan bahwa Aisyah meriwayatkan bahwa aku bersama Rasulullah saling berebutan kain untuk mencuci pakaian, Masya Allah. Jadi dia tuh rebutan kain. Sini aku aja yang cuci. Enggak, aku aja yang cuci. Enggak, kamu kan Rasul, kamu istirahat aja. Enggak, aku yang cuci. Aku kan suami kamu. Enggak, aku yang cuci. Aku mau berbakti sama kamu, Masya Allah. Luar biasa. Senang nggak kalau misalkan ibu-ibu atau perempuan di sini punya pasangan yang apa-apa mandiri, bisa cuci sendiri, Masya Allah, luar biasa. Juga ketika Rasulullah pergi ke rumah Ummu Habibah. Ummu Habibah lagi bikin kue karena Ummu Habibah juga jago masak. Suatu ketika Ummu Habibah sedang membuat adonan, kemudian Rasulullah bercanda kepada istrinya. Itu mencolek tepung itu, kemudian mencolekkan kepada pipi istrinya, Masya Allah. Ya memang menurut kita sederhana, tapi luar biasa loh. Kemudian juga kisah-kisah romantisme lainnya, atau yang sering aja ya kita bahas, yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu atau kita bisa angkit lagi satu kisah romantisme, tapi sebenarnya bagian dan nasihat ya. Romantisme tabi'in. Suatu ketika diriwayatkan bahwa para istri tabi'in ini, salafus soleh, dia itu selalu mengantar suaminya ke depan pintu sebelum berangkat keluar rumah untuk pergi bekerja dengan anak-anaknya. Jadi istrinya itu bawa anaknya, mengantar suaminya sampai depan pintu, sambil dia berpesan kepada suaminya tiap hari. Dia mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah bahwa kami dapat menahan perihnya kelaparan dibanding kami harus menahan perihnya api neraka. Maksudnya apa? Kami dapat menahan perihnya kelaparan, yaitu kamu tidak apa-apa keluar rumah nggak dapat rezeki, nggak dapat uang untuk kamu bawa untuk kami makan di rumah. Kami nggak apa-apa kamu nggak dapat rezeki, asalkan kamu nggak mencuri, nggak menipu orang, asalkan kamu nggak menzolimi orang lain untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan uang. Itu lebih kami bisa tahan daripada kami harus menahan perihnya api neraka, disebabkan karena kamu pulang ke rumah dengan membawa harta yang haram, hasil dari menipu orang, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Masya Allah. Coba deh kalau misalkan para pejabat ya, secara umumnya di negeri maupun luar negeri, dinasihat oleh istrinya, Pah, nanti kalau keluar sebagai anggota dewan, Papa yang jujur ya, jangan menipu rakyat, harus amanah terhadap rakyat. Masya Allah, luar biasa. Karena sesungguhnya biasanya, kata Bang Nabi ya, bukan karena adanya niat, tapi karena adanya kesempatan. Nah seperti itu, apalagi karena ada tuntutan. Nah, biasanya istrinya nuntut, gimana nih, aku nggak mau kalah sama teman-teman aku mau punya mobil sendiri juga, mobil baru. Kayak si istrinya, si dia tuh punya mobil baru. Masya Allah, akhirnya suaminya tuh berpikir, gimana caranya bisa memenuhi tuntutan istri. Ya nggak jauh-jauh dari situ. Ketika Nabi Adam alaihissalam di surga, dahulu itu digoda sama iblis, dia nggak terpengaruh. Tapi ketika tuntutan Hawa yang menggoda Nabi Adam, walaupun itu dari godaan syaitan juga ya, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam karena tahu itu tuntutan istri, maka dia melakukan hal tersebut. Subhanallah. Walaupun ini sudah menjadi takdir, menjadi sunatullah ya, jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa istri itu harus sering-sering menasihati suami dan menuntut hal yang ma'ruf kepada suami. Misalkan istri lihat suaminya malas sholat, dituntut,
sayang kamu kok gak rajin sholat sih, ayo deh sholat deh. Nanti gimana dong kalau misalkan aku rajin sholat, kamu nggak sholat, nanti masa kita harus berpisah di akhirat? Ya kalau kamu nggak mau berpisah sama aku di akhirat, kamu sholat lah. Ya walaupun satu dua kali mungkin nggak kerasa, tapi kalau sering-sering mungkin ada kemauan juga, walaupun rasa terpaksa itu ada, ya udah nggak apa-apa, aku sholat walaupun masih terpaksa. Akhirnya dia akan terbiasa sholat. Nah akan jadi poin juga kepada istrinya, akan menjadi pahala juga kepada istrinya karena mengajak suaminya sholat dan akhirnya suaminya istiqomah untuk sholat. Nah seperti itu semuanya teman-teman sekalian. Tadi sudah kita sebutkan bahwa mengantar suami ke pintu dan menasihati bahwa pentingnya mencari rezeki yang halal. Kemudian juga diantara romantisme dalam Islam adalah sebagaimana Rasulullah itu membiarkan istrinya curhat sebelum dia tertidur. Jadi Rasulullah itu sebelum tidur itu membiarkan istrinya bercerita dulu. Mungkin hari itu atau istri kita sedang banyak masalah, misalkan mesin cuci rusak, atau air mampet, atau gas habis, atau anak-anak rewel, atau rumah berantakan, atau susu habis, makanan habis, listrik padam dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya walaupun kita seperti seorang laki-laki mengatakan, ya udah kalau habis tinggal beli. Kalau misalkan ada masalah diselesaikan. Gitu aja sih, simple. Tapi istri itu, seorang perempuan itu perlu untuk bercerita. Rasul ya, seorang Rasul ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi sama istrinya, Rasul tahu. Ya walaupun Rasul tahu apa yang mau disampaikan sama istrinya, Rasul tetap dengarkan. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa Rasul aja yang udah tahu istrinya mau curhat apa, tapi Rasul masih setia mendengarkan curhatan daripada istrinya. Masya Allah. Oleh karena itu, sebagai suami yang baik, biasakan sebelum tidur dengarkan curhatan istri dulu, Masya Allah. Kemudian romantisme dalam Islam juga yaitu menyisir rambut pasangan. Nah ini juga ada dalam hadis, beberapa riwayat hadis, Masya Allah. Istrinya nyisirin rambut suaminya, suaminya nyisirin rambutnya istrinya, kemudian saling menggombal, Masya Allah. Ternyata kamu kayak 134 ya. Loh kok 134? Iya kamu gak ada duanya, Masya Allah. Atau saling menggombal lah. Nanti teman-teman bisa fleksibelkan di rumah masing-masing. Ya kalau jomblo ya kasihan banget ya. Ya kemudian juga sunnah juga mandi bersama istri atau sama suami. Ini juga diriwayatkan. Namun yang masih keliru pada kita adalah saat kita mandi masih naked atau tidak menggunakan sehelai kain di badan, padahal kita dianjurkan untuk menggunakan sarung atau kain yang menutupi aurat kita. Nah ini harus diperhatikan juga ya, karena syaitan juga melihat sebagaimana manusia melihat, namun kita tidak dapat melihatnya. Jangan sampai saat kita membuka aurat, syaitan melihat aurat kita. Waliyadzubillah. Atau banyak hal-hal romantisme lain dalam Islam. Contohnya sering-sering mencium ubun-ubun istri. Kemudian sebagaimana Rasulullah juga tidur di pangkuan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ya banyak ya, dan mungkin teman-teman bisa cari sendiri insyaallah nanti. Selanjutnya kita akan bahas tentang wanita lagi ya, tentang wanita. Jadi kata ayah Edi, Indonesia strong from home. Penasaran? Kita lanjut lagi bismillah ta'ala.